Oke, kali ini kita sedikit lagi bahas tentang lampu LED ya, tipe H4 atau H11. Biasanya untuk headlamp atau fog lamp. Tapi mobil tertentu ada yang pakai H7, contohnya Innova, Ribbon yang belum proyektor ya. Tapi kebanyakan H4 lah ya, Expander, Avanza, Innova lama, mobil-mobil lain, Mobilio yang sekarang baru mau keluar, Livinder ya, juga itu pakainya H4. Umum-umumnya padanya pakai H4 lah, yang sebelum proyektor ya, masih reflektor. Nah, banyak mau yang upgrade lampu supaya lebih terang kan, ganti lampu LED. Tapi saya sih lebih menyarankan pakainya sih HID ya, udah pasti terang dan fokus. Nah, oke, nggak apa-apa kita bahas tentang LED karena memang lagi ngetren, orang ditawarin HID nggak mau karena sekarang larinya ke LED. Oke, nggak masalah. Lampu LED dengan lampu HID terang mana? Kalau saya sih bilang terus terang jujur masih terang HID ya, masih lebih fokus, masih lebih padat HID dibandingin LED. Tapi ya udah, kita bahas tentang LED, kekurangan kelebihannya. Dan ini yang saya bahas kali ini, tipe seperti ini ya. Ini tipe chip LED-nya pakai Cree XHP 70. Banyak tipe chipnya, ada yang pakai CSP, Jazz, ada yang pakai COB, ada yang pakai Cree, ada yang Cree-nya juga macam-macam ya, ada yang XML, ada yang XHP, ada yang XPE atau apa, juga banyak tipe-tipenya. Nah, ini kebetulan saya bahas yang pakai Cree XHP 70. Kalau mau yang lihat yang XHP 50 bisa lihat di video saya sebelumnya, ada, saya pernah bahas juga. Nah, ini XHP 70 2 chip ya, jadi satu lampu ini 2 chip. Anda lihat dari samping begini, posisi chipnya berbeda ya, yang satu agak ke depan, yang satu agak ke belakang. Nah, pemasangan ini Anda harus benar paham, jangan sampai salah. Saya pernah bahas juga kan di XHP 50, masalah ininya nih, titik ininya di arah jam 12 atau jam 11 atau arah jam 1. Karena reflektor H4 itu kan kita di sini RHD, right hand drive, setir kanan artinya. Jadi kita harus tahu nih. Nah, ini ada satu reflektor. Ya, reflektor mobil Avanza. Dilihat dari depan begini, dia kan nggak lurus ya. Dia pentilnya itu ada di arah jam 11 kalau dilihat dari depan. Kalau dilihat dari belakang, sebentar saya putar. Kalau dilihat dari belakang, arahnya adalah jam 1. Ya, ngerti nggak maksud saya arah jam 1? Jadi begini, ya. Nah, ini kan H4 nih, kakinya ada 3, ya. Kakinya ada 3, nah kaki ini itu di arah jam 1. Kalau dilihat dari belakang, jadi artinya nok yang atas ini tidak di arah jam 12. Kenapa? Karena mobil di Indonesia itu RHD, right hand drive, setir kanan. Tetapi kalau mobil yang di luar negeri, misalnya di Cina atau di mana, yang setir kiri, di Thailand, di Filipina atau di mana, yang setir kiri ininya itu nih, noknya itu di jam 1 kalau dilihat dari belakang. Ya, jadi kalau orang Indonesia arahnya di kanan jam 1, tapi kalau untuk mobil yang di setir kiri left hand drive ininya di arah jam 11 kalau dilihat dari belakang. Ya. Nah, kapan ini ditaruh di arah jam 12? Anda lihat di motor. Kalau motor di Indonesia yang pakai H4 kan Fiction-nya. Fiction, yang Fiction lama, yang pertama tuh yang bulat. Fiction NVL juga, kalau motor-motor Ninja 2 tak pakainya H4. Terus kalau saya pakai di motor gede itu Honda CB 400, Honda CB 1100. Nah, itu saya pernah tuh lihat ininya di tengah, di arah jam 12. Kenapa? Karena ya tidak, motor kan nggak ada left hand drive, tidak ada right hand drive, dia di tengah kan. Jadi dia di jam 12, jadi arah
sorotan sinarnya itu lurus. Tetapi kalau Anda begini, dia ada cut off-nya jadi nggak lurus, cut off-nya tinggi sebelah. Kalau begini tingginya sebelah kiri karena kita right hand drive. Jadi ini ada di forum waktu itu mempertanyakan di forum Expander, Xmok, dia habis pasang LED tapi kok garisnya jadi katanya miring. Nah itu karena ininya tidak dipasang di arah jam 12 tapi ngikutin dudukan aslinya. Untuk Indonesia RHD ya ininya di sebelah kanan arah jam 1. Ya kita harus tahu dulu basicnya dari halogen ya. Jadi halogen H4 ininya arah jam 11 untuk RHD ya. Oke. Nah kita kembali ke LED. Oke sebentar saya ambil dulu lampu H4 yang nggak ada. Oke deh saya copotin ini aja lampu H4 nya buat demo supaya paham. Oke ini dicopot ya. Ini kan kakinya 3 udah saya copot. Kalau orang mobil Indonesia kan RHD. Tadi kan yang atasnya ini harus di arah jam 1 begini ya. Miring begini posisi pasangnya, bukan begini. Jadi pasangnya begini. Kalau yang begini adalah untuk mobil setir kiri, arahnya jam 11. Di Indonesia begini. Nah, apa efeknya kalau pasangnya begini? Nah, kita balik. Kan begini kalau lihat dari belakang kan? Arahnya jam 1, ya. Nah, apa efeknya? Jadi kalau dipasang begini, dengan dipasang begini, efeknya berbeda loh. Sebentar nih saya fokusin dulu handphonenya. Ya. Jadi kalau dipasang jam 12 kita lihat mangkoknya itu kan di atas. Tapi kalau kita pasang begini mangkoknya kan miring. Nah, itu yang membentuk cut off nih. Jadi di lampu H4 itu ada mangkok tuh. Mangkok ya, kelihatan nggak? Itu ada tujuannya, itu yang membentuk cut off. Kalau di proyektor kan yang membentuk cut off kan shieldnya ya. Katupnya. Nah, tapi kalau di lampu halogen tuh seperti ini. Jadi dia kalau mau Anda lurus ya mangkoknya mesti lurus. Tapi kalau Anda mau membentuk pattern cut off RHD atau LHD mesti dibeginikan atau begitu. Kalau di Indonesia kan arahnya jam 1 ininya. Nah, jam 1 berarti posisinya kalau Anda lihat dari begini ya begini posisinya. Jadi itunya mangkoknya miring ya. Ini basic halogen dulu. Nah, dari basic halogen Anda tahu, nanti Anda bisa milih lampu LED. Yang bagus itu yang gimana? Itu loh. Karena kan kalau halogen fix. Nah, kalau lampu LED nanti saya sarankan cari yang bisa disetel. Ya. Jadi Indonesia itu arahnya jam 1. Ya, ini udah basic halogen. Saya pasangin dulu, ntar takut hilang, pecah. Oke. Kita lanjut ke LED, kita bahas LED. Nah, ini saya membahas yang tipe 2 ya LED-nya. Kalau yang kemarin XHP 50 tipe LED-nya ada 4. Nah, ini kita lihat dulu dari depan, knocknya di atas. Nah, ini yang jempol saya arah jam 12 ya. Jadi kalau dipasang begini, dari belakang kalau Indonesia kan jam 1, berarti mesti begini. Ya, nah tuh posisi LED-nya kan miring ke sana. Ya, begini. Ya, posisi LED-nya kan harus begini. Karena ininya arah jam 1, begini. Ya, nah itu akan membentuk cut off. Nah, keunggulan dari LED ini itu bisa disetel enaknya. Anda cari yang bisa disetel, jadi maksud saya. Jadi kalau Anda bisa disetel enak. Jadi Anda mau untuk yang RHD atau mau yang untuk di cut off dilurusin bisa, Anda tinggal puter. Jadi ininya bisa dicopot nih. Sebentar, saya copotin ya. Sorry, tangan saya cuma cuma 2, jadi nggak bisa megangin handphone, nggak ada yang megangin. Nah, jadi enaknya cari yang bisa dicopot dan bisa disetel. Nah, ini nih dudukan ininya. Jadi dudukan ininya ini kan masuk nih ke sini. Ini kan cuma begini doang masuk. Jadi kita
Enak masukinnya maunya bagaimana terserah, setel sendiri. Fokusnya seenaknya kita yang kita mau. Jadi Anda mau dapat fokusnya datar, garis cut off seperti pakai proyektor bisa, tapi dengan syarat Anda cari bohlam H4 yang bisa disetel. Jadi itu trik pertama, Anda cari bohlam LED yang bisa disetel. Bisa disetel itu artinya bisa diputer. Ada yang nggak bisa disetel. Kebetulan ini bisa disetel karena dia pengikatnya cuma karet. Ada juga yang bisa disetel dikendorin pakai baut kunci L. Ya, jadi Anda ciri-cirinya yang bagus itu Anda bisa cari yang bisa disetel. Disetel itu maksudnya adalah bisa disetel, bisa diputer. Nah, kalau bisa diputer enak, Anda bisa cari fokus sendiri, mau ke RHD atau mau dilurusin. Jadi maksudnya pas ini dipasang kan karena Indonesia RHD, jadi ini pasangnya mesti di arah jam 1. Kalau ininya LED-nya nggak bisa setel kan jadi kan miring. Jadi maksudnya ini bisa diputar nih. Jadi pas pasang bisa diputar gitu loh. Jadi saran dari saya, pilihlah yang bisa di setel. Oke. Nah, kedua, Anda perlu cari chipnya ini macam-macam. Chipnya ini jujur terus terang ini pakai XHP 70 lebih terang dibandingin XHP 50. Lebih terang lagi dibandingin yang COB atau Jazz atau CSP. Jazz itu katanya diklaim dipakai di Philips. Harga lampu Philips ini mahal, 2 juta 3 juta. Tapi kalau menurut saya terangnya kurang. Menang XHP, ini pun panas sekali. Dan saya agak ragu ini kalau dipasang jangka waktu lama awet. Ini pasti putus nih. Nyala 5 menit aja buset, nggak bisa dipegang pakai tangan. Tapi XHP 70 memang terang. Anda bisa cek datasheetnya XHP 70 itu lumensnya berapa. Makanya dia cuma pasang 2 chip untuk low dan high. Jadi satu chipnya untuk low, satu chipnya lagi untuk high. Makanya ini dipasang satu agak maju, satu agak mundur. Seperti lampu H4. Lampu H4 kan pijar lampu low-nya kan di bagian yang ada mangkoknya depan. Yang belakangnya adalah untuk high, sama seperti ini. Ya, jadi low dan high. Jadi satu chip yang bagian atas ini untuk low, satu chip bagian bawah untuk high. Nah, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya yang XHP 50, dia ada 4 chip. 2 chipnya untuk low, 2 chipnya lagi untuk high. Jadi beda. Dia pasangnya chipnya itu nyalanya menyamping. Kalau ini pasangnya atas bawah. Jadi letak chip juga Anda perlu tahu. Nah, letak chip itu Anda perlu tahu supaya fokusnya bagus. Jadi kalau Anda mau ada cut off harus ada mangkoknya. Nah, kalau ini nggak ada mangkok, ya sebagai dasarnya ya bodinya ini. Bodinya ini. Jadi yang kedua Anda harus tentukan chipnya. Chipnya mau pakai apa? Anda mau terang tentu jangan pakai CSP atau COB atau Jazz. Pakai Cree yang lumensnya lebih tinggi. Kebetulan ini saya lagi bahas XHP 70 dan yang 2019 ini baru keluar itu adalah chip P9. Banyak yang ngomong chip P9. Jadi chip P9 itu dia niru dari Koito. Koito itu jadi proyektor kayak VRZ, OEM itu kan ada satu chipnya buatan Koito kecil. Nah, itu banyak juga dipasang di proyektor LED buatan Cina, tapi mungkin dia dibikin juga ke lampu H4. Chipnya kecil, kotak, persegi panjang, dan itu lumensnya lumayan tuh. Seperti COB tapi bukan, tapi ya P9 lah kodenya. Nah, itu boleh dicoba itu. Saya belum dapat sampelnya. Nanti dapat sampel saya review. Jadi ini untuk XHP 70. Dia satu chiplet untuk low-nya bagian atas, satu chiplet high-nya bagian bawah. Beda dengan yang XHP 50 yang ada 4 chip, dia dipasangnya miring begini. Jadi dia menyinarinya samping bukan atas, kalau ini atas. Dan yang ketiga, Anda harus beli ini yang tipis nih. Ini makin tipis, blank spotnya makin kecil. Ini juga tipis, ini terlalu gede. Ya, terlalu tebal. Jadi terlalu tebal ini menghalangi sinar.
Menghalangi sinar, efeknya apa? Di jalan blank spot. Jadi Anda harus cari yang tipis. Ada tuh keluar keluar LED lagi di Cina, dia tipis, tapi sayangnya chipnya Jazz. Saya agak kurang suka ya kalau pakai Jazz. Karena Jazz itu cuma 3 chip, aduh lumensnya kurang. Dari ampere juga kecil, cuma 1 ampere. Nah, kalau itu buat fog lamp oke lah, tapi kalau buat headlamp kurang. Jadi ini saya lagi bahas H4 ya. H4 buat headlamp, bukan buat fog lamp. Kalau buat fog lamp pakai COB, pakai Jazz, pakai CSP oke lah. Tapi kalau buat headlamp kurang. Tapi kalau Anda merasa udah oke ya sudah bagus, memang sudah bagus lah. Tapi kalau ada yang lebih bagus ya saya ceritakan. Jadi ini XHP 70 ya. Dipasangnya posisinya akan atas bawah, bukannya nyamping begini ya. Nanti saya akan praktekkan dipasang di mobil, saya review lagi sinarnya bagaimana. Kebetulan aja saya lagi nganggur, lagi pengen aja bikin video, dan nanti uploadnya mungkin tunggu koneksi internet bagus ya. Kadang-kadang suka lemot, jadi males ya. Jadi ini tipenya seperti ini, dipasang, dudukan ininya bisa diputar, posisi LED-nya nanti akan atas bawah. Jadi ini begini kira-kira masuknya. Jadi posisinya seperti ini. Ini knock jam 12 nya kan di atas, jadi LED ini di atas. Beda dengan yang XHP 50, dia posisinya begini. Dan dia ada tameng, nanti saya review sedikit, atau Anda mau lihat video saya yang sebelumnya boleh. Ada kok, boleh ditonton. Oke, terima kasih. Nah, ini sedikit review. Untuk yang XHP 50 dipasangnya seperti itu ya, kelihatan nggak tuh? Aduh, gelap sekali ya. Jadi dipasangnya, kalau ini dilihat dari depan, posisi LED-nya itu ke samping dia, ke samping kiri, ke samping kanan, ya. Tuh, LED-nya itu di samping, ke samping kiri, ke samping kanan. Nah, dia arahnya kalau dilihat dari belakang adalah jam 1, makanya ininya miring. Ini miring nih, jam 1, untuk membentuk cut off. Dan tipe ini nggak bisa disetel nih. Jadi dia nggak bisa disetel, cut off-nya diputer-puter nggak bisa. Jadi kalau saran saya, beli yang bisa diputer-puter supaya Anda enak mau nyetel bagaimana itu bisa. Nah, karena ini tipenya yang nggak bisa disetel, saya lebih menyarankan bisa disetel. Jadi lebih enak Anda mau mainin cut off banyak bagaimana sesuka Anda. Karena ada yang bilang, aduh kok miring gitunya, jelek ya kelihatannya ya. Oh, saya maunya yang lurus kayak proyektor, ada garis cut off-nya ya. Anda mesti cari yang bisa disetel. Nah, kebetulan ini nggak bisa disetel, dan posisi LED-nya adalah pendarannya miring ya, kiri kanan. Jadi dia ada 2 di depan, 2 di belakang, 2 di depannya itu menyamping. Jadi di sebelah situ juga ada tuh, sebelah kanan kiri ya. Oke, ini sedikit review, nanti saya bandingkan dengan yang XHP 70. Nah, ini udah saya copot ya. Jadi kalau ininya knocknya arah jam 12 tuh, dianya miring. Nah, kita lihat tuh LED-nya. Sebentar saya fokusin. Jadi LED-nya LED tipe samping. Ininya arah jam 12, LED-nya di samping. Ya. Dan ini nggak bisa setel, muter-muternya nggak bisa, paten. Nah, kalau yang ini bisa setel. Pada saat ini arah jam 12, posisi LED-nya atas dan di bawah. Ya, Anda bisa bedain ya. Jadi pemilihan ini penting. Jadi Anda harus pilih dulu sebelum beli. Jadi jangan terima beres aja. Kalau Anda mau bagus hasilnya, karena namanya pedagang ya. Pedagang sih mau dia punya barang apa, dia bilang mau laku ya dia bilangnya selalu bagus, tapi Anda perlu tahu teori lah setidaknya. Ya. Saya takut jatuh. Jadi ini arah jam 12, sebelah kiri bohlamnya LED-nya di atas ya. Kalau ini arah jam 12 nih, knocknya di jempol saya sama-sama di atas. Ini LED-nya tuh di samping. Nah, ini LED samping, ini LED atas bawah. Nah, kalau LED samping, Anda supaya mau dapat cut off ya, supaya nggak glare banyak, yang pasti dia harus ada payung. Apa itu payung? Nah, ini payung kecil nih.
Anda harus dapat harus cari LED yang ada payung. Nah, ada payungnya kecil. Nah, malah nggak kelihatan ya dikasih lampu. Nah, ini saya matiin. Nah, ini ada payung. Ya, ada payung kecil tuh. Dilihat dari atas ada payung. Nah, itu payung itu untuk bikin cut off. Kalau LED tipe menyamping itu harus ada payung ya. Ini 4 Cree XHP 50. Kalau ini XHP 70, dia tidak ada payung karena dia posisinya menghadap ke atas. Tapi kalau yang LED menghadap ke samping harus ada payung. Ini XHP 50 yang saya pegang itu XHP 70. Saya tidak review yang tipe COB karena aduh murah. Bukan karena murah, karena ya sinarnya payah gitu loh. Kita yang high end lah ya, yang kita review lah ya. Atau Anda mau request juga boleh. Mau saya reviewin apa lampu H4. Jadi saya bukan hanya pedagang, tapi saya juga mereview, saya beritahu mana yang bagus, mana yang jelek. Dan saya agak ragu nih yang tipe ini bisa awet. Kenapa? Karena panasnya bukan main, baru nyala sebentar, kipasnya kecil lagi. Sedangkan ini yang SHP 50 heatsink belakangnya lebih gede nih. Kipas juga. Ini lebih kecil, kipasnya lebih pendek. Saya ragu ini. Ragu untuk keawetannya. Kenapa? Karena XHP 50 loh. Jadi kalau XHP 70 sorry, ini XHP 50 pada saat dia low beam 2 biji yang nyala bagian depan ya, yang ada payungnya itu nyala. 2 biji bagian depan yang ada payungnya itu nyala. Ya, kalau ini XHP 70 cuma satu bagian atas yang nyala. Pada saat high beam yang atas nyala, yang bawah juga nyala. Jadi XHP 70-nya 2 on. Tapi kalau yang ini pada saat low beam 2 yang depan nyala, pada saat high beam 2 yang belakang nyala, jadi bergantian. Saya lagi nyari yang tipe ini 4-4-nya bakal nyala waktu high beam, tapi belum ada. Karena si pabrikan bilang terlalu panas, terlalu bisa putus, nggak awet lifetime-nya dia bilang. Jadi ini XHP 50 awet nih, saya pakai nih. Tapi memang panas sih, tapi awet terus terang. Lebih terang dibandingin CSP atau COB apalagi. Ya, oke, kita coba pasang di mobil. Nah, ini udah saya pasang di mobil. Dia posisi ini gelap sih ya, saya kasih lampu blitz jadi nggak begitu jelas. Jadi posisi LED-nya ada di atas. Jadi posisi LED-nya di atas tuh, terlihat nggak? Ya, di atas. Nah, ini bisa diputer nih. Tadi aturan sebelum pasang ya, mestinya tuh di bodinya itu digarisin supaya kita tahu bahwa LED-nya itu di mana vertikalnya, karena kita bisa bilang begini tuh, puter juga kan, kelihatan nggak tuh? Nah, ini begini juga beda lagi. Nah, kita harus cari bener-bener horizontalnya dia siku terhadap ground, terhadap reflektor atau terhadap lantai. Nah, kalau begini hasilnya akan beda lagi nih, RHD atau LHD. Nah, bisa begini, puter-puter nih. Enaknya bisa diputer tuh, Anda bisa cari fokusnya mau datar, mau RHD atau LHD. Jadi ini bisa dijual ke Eropa atau dijual ke Thailand yang mobil setir kiri. Jadi kalau saya lebih suka ke datar. Jadi saya harus bener-bener cari ininya siku, bener-bener horizontal. Ya. Kalau yang tipe tadi nggak bisa. Kira-kira seperti ini nih datar. Ya. Saya coba nyalain. Yang sebelah kiri adalah menggunakan LED. Yang ini, yang sebelah kanan menggunakan tipe XHP 70. Memang lebih terang ya, terlihat, tapi patternnya berbeda. Yang ada payung lebih bagus, tidak bakal glare. Kenapa? Yang ada payung tuh ada ininya ya. Ini payung terlihat dari sini. Ini itu banyak glare-nya. Di bagian ini, atas nih, kelihatan nggak nih? Nih, bagian ininya banyak istilahnya cahaya, polusi cahaya buangan.
di atas. Nih, kelihatan nggak nih? Nih di atas ini nih di video saya. Ini ada, sebelah situ kan nggak ada nih. Ya, kosong. Kelihatan nggak? Cut off-nya bagus sekali itu sebelah sana karena dia ada payung. Oh. Kalau ini memang fokus di tengah, yang sana karena dia ada payungnya dan ada cut off miring, jadi dia bener-bener cut off RHD. Jadi itu LED bagus, XHP 50, tapi ya terangnya kalah. Ini lebih terang nih sebelah kanan. Nah, ini posisi waktu high beamnya. Matikan, nyalakan. Tuh, di atas tembok ini nih, ini bakal glare nih, menyilaukan orang. Kalau sebelah sana kan nggak ada. Ya, terlihat nggak di video ini nih, ada ini nih. Nah, ini bikin silau nih, pasti. Ya, tuh, glare tinggi sekali waktu high beam. Oh. Cuman payah di glare-nya aja nih. Ini nih, glare. Kalau sebelah situ kan nggak ada, bener-bener ter-cut off. Ya, coba akan saya putar ya sedikit, biar ketahuan bedanya. Kita sama-sama belajar. Aduh, susah nih muter. Nah, ini kita putar nih, kita coba. Aduh, panas. Tuh, hasilnya beda ya. Panas nih. Kita putar nih. Kita matikan dulu. Aduh. Matikan dulu, kita lihat dia di mana. Oh, miring begitu, bagus tuh tadi. Miringnya jauh sekali ya. Nah, ini Anda bisa setel, makanya saya juga nanti akan coba setel pas malam bagaimana bagusnya. Nanti saya review. Oke, terima kasih.